As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awwal Al-Akhiru Az-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawwabu Al-Muntakimu Al-Afu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Waniyu Al-Mughniyu Al-Mu'ti Al-Mani'u Ad-Daru An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah istighfar, Asmaul Husna dan doa, diteruskan dengan menghidupkan dan menyuburkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup dengan iman dan Islam, menikmati hidup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, menikmati hidup dengan kesehatan yang Allah Ta'ala kurniakan, dan menikmati hidup dengan majlis ilmu dan pengajian pagi ini. Tidak lupa salam berserta salawat ke atas junjungan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejayaan beliau dalam mengharungi kehidupan dan memimpin manusia kembali kepada Tuhan, mendapatkan ujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Kita belajar, kita mengaji adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Tetapi ada yang lebih bernilai daripada belajar dan ilmu. Apa itu? Buahnya ilmu adalah akhlak. Buahnya ilmu adalah budi pekerti. Buahnya ilmu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepadanya, itu mudah. Tapi jika orang berbuat tidak baik dengan kita dan kita tetap berbuat baik dengannya, inilah yang menjadi cobaan di antara kita. Bagaimana supaya tetap berbuat baik pada orang yang belum baik. Bagaimana kita berbuat baik dan tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Cara pandang kita harus selalu kita upgrade, harus selalu kita naikkan, bahwa semuanya, baik kita maupun orang-orang yang berada di sekeliling kita, adalah ciptaan Allah. Lelaki, perempuan, kaya, miskin, baik dan belum baik, ya, susah dan senang, semua adalah ciptaan Allah. Oleh itu, di kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajari di beberapa minggu yang lalu adalah bab semangat berbuat baik, dan hari ini meneruskan hadis yang ke-20. Kita akan menemukan ataupun belajar di dalam pasal ini 25 hadis dan masuk kepada hadis yang ke-20. Wa anhu, yakni dari sahabat Jabir juga, qala arada banu salimata ayyan takilu qurbal masjidi fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjidi faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna zalika. Faqala Bani Salimah diyarakum tuktab asarukum
Rawahu Muslim wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan. Yang artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, ketika Bani Salimah akan berpindah rumah yang dekat masjid, terdengarlah berita itu kepada Rasulullah alaihi wasallam. Maka mereka ditanya oleh Rasulullah, saya dengar kabar bahwa kamu akan pindah ke dekat masjid. Jawab mereka, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, hai Bani Salimah, tetaplah kamu di kampung. Niscaya tercatat bagimu bekas langkah kakimu. Diulang kata-kata itu oleh baginda 2 kali. Dalam riwayat lain, tiap langkahmu 1 derajat. Muslimin muslimah jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah. Tantangan untuk menuju kepada kebaikan adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan gandaan. Sekali lagi, tantangan untuk menuju kebaikan adalah peluang untuk mendapatkan tambahan atau mendapatkan pahala dan ganjaran. Karena ibadah ini motornya ada 2. Satu, motornya adalah nafsu. Kemudian yang nomor 2, motornya adalah hati. Yang bermotorkan nafsu, berenjinkan nafsu, lebih kepada ingin untuk mudah dan banyak jumlah. Mudah dan banyak jumlahnya. Dan cara menilai mudah adalah dengan kepentingannya. Padahal dalam hidup ini, arti mudah itu setiap kali melangkah ada jalan menuju kepada tujuan. Dan tidak harus tujuannya itu dekat. Walaupun tujuannya itu jauh, tapi mudah untuk melangkah menuju kepada tujuan. Itu yang namanya kemudahan. Contohnya, ya ini bicara nafsu dulu. Contohnya, rumahnya jauh dari masjid. Tapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk sampai ke masjid. Itu lebih mudah daripada dekat masjid, tapi tidak mudah untuk sampai ke masjid. Karena pokok pembahasannya adalah tentang masjid ini. Maka tidak semestinya yang dekat itu mudah dan tidak yang jauh itu susah. Karena pemilik kemudahan adalah Allah. Malah, minta maaf, yang jauh itu kadang datang ke masjid lebih dulu daripada yang dekat. Karena yang dekat ibaratnya melompat sudah sampai, karena dekat, maka menunggu belum komat, nanti kalau sudah komat saja. Tapi yang jauh awal, berarti nilai itu bukan sampainya di masjid, tapi nilai adalah perjalanannya menuju ke masjid. Kalau ikutkan keinginan nafsu, tentu memilih yang dekat. Maka Rasulullah ketika mendengar dan bertanya kepada Banu Salamah mengiyakan pertanyaan baginda, apakah kamu mau pindah ke dekat masjid? Baginda dalam memberi penjelasan itu tidak ada larangan. Perhatikan teks hadisnya, ya. Ya Bani Salimah, dia rokum tuktab asarokum.
Rasulullah nggak ada perkataan jangan. Kalau bahasa Arab ya la, jangan, enggak. Tapi Rasulullah memahamkan. Nah, inilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Dan semoga sedikit kita bisa meniru kebijaksanaan sebagai orang tua. Orang tua jangan mudah mengatakan jangan ke anak, tapi pendekatan melalui penjelasan. Sehingga dengan penjelasan itu akan meresap dan melaksanakannya bukan paksaan, tapi melaksanakannya adalah berdasarkan kepada kesadaran. Ini yang pertama. Yang nomor dua adalah kebaikan yang bermotorkan hati. Motor hati ini lebih tajam, maksudnya lebih terang untuk menuju ke tujuan. Tujuan akhir dan puncak itu lillahi ta'ala. Itu puncaknya. Ya. Puncak akhirnya adalah lillahi ta'ala. Oleh itu, melepaskan kepentingan pribadi untuk dapat lillahi ta'ala sudah pasti harus dilatih dengan menyambungkan hatinya kepada Sang Penciptanya. Allah berkehendak dan kehendak Allah pasti baik. Itu selalu kita suarakan. Allah Maha berkehendak dan kehendak Allah pasti baik. Nanti diaplikasikan yang lain. Allah Maha memilihkan, yang Allah pilihkan pasti baik. Sehingga kita dalam menyikapi ataupun menghadapi sesuatu yang kita ada saat ini, itu semua kelihatan baiknya. Ya. Walaupun di sisi lain itu ada keburukan, tapi kebaikan lebih dominan, lebih menguasai, dan lebih membahagiakan. Oleh itu, ceritanya sahabat Jabir tentang Rasulullah bertemu dengan Bani Salimah yang mempunyai rencana untuk pindah ke dekat masjid. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah memberikan pendekatan dan penjelasan bahwa tidak semua diberikan peluang untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang berganda. Kamu diberikan peluang untuk mendapatkan gandaan dengan posisi, dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan. Berarti kesimpulan kedua, dimanapun saja berkesempatan untuk berbuat kebaikan. 21. An Abi Munziri Abi Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la yukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi zulma'i wa fi ramdai faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka zalika kulluhu rawahu Muslim. Yang artinya Abul Munzir, namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, ada seorang yang sepanjang pengetahuan saya tiada seorang pun yang lebih jauh tempatnya dari masjid. Ketika dikatakan kepadanya, andaikan engkau membeli himar untuk kendaraan di waktu gelap dan waktu panas, jawabnya, saya tidak senang kalau sekiranya rumahku di samping masjid. Saya lebih suka dicatat perjalananku ke masjid dan kembaliku jika kembali ke rumahku, yakni keluargaku. Maka sabda Rasulullah,
SAW, Allah telah mengumpulkan bagimu kedua pahala itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimah rahimakumullah. Sudut pandang terhadap hadis ini saya bagi kepada dua. Yang pertama adalah sudut pandang dari sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaannya manusia itu menginginkan untuk mendapatkan keuntungan. Berniaga ingin dapat untung. Bekerja ingin dapat gaji. Dan ingin naik gaji. Ini sifat kemanusiaan. Tinggal arahnya, ya, orientasi dan wawasannya. Apakah gaji yang diterimanya itu dengan sifat yang sementara, yaitu habuan dunia, atau gaji yang diterimanya itu adalah bersifat ukhrawi, yakni di akhirat nantinya. Kalau dengan sifat dunia, ini manusia jadi tamak. Kemudian tamaknya itu bisa menghalalkan beberapa cara. Tapi kalau orientasinya adalah akhirat, ini adalah satu jalan menuju kepada keikhlasan. Nah, orang yang sudah berwawasan akhirat, jauhnya itu menjadi dekat. Bahkan walaupun ditawarkan kemudahan, itu dia lebih memilih kesulitan berbanding kemudahan. Karena menurutnya kesulitan itulah yang menjadikan dia berada di dalam kepuasan. Contoh menyapu halaman. Ya, menyapu halaman. Dapat sepertiga. Kemudian dari sepertiga itu ditawarkan. Ada orang yang menawarkan, biar saya teruskan. Ketika kita pandang bahwa saya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan satu halaman, mungkin kita tidak berikan penyapu itu kepada orang yang menawarkan jasa untuk meneruskan menyapu halaman. Dan itu baik dibandingkan dengan terus kita lepaskan. Di satu sisi yang lain, itu tidak baik karena memborong sendiri, sedangkan ada yang menawarkan untuk membantu. Nah, terus dari baik dan tidak baik, ataupun dari baik dan baik, itu mana yang lebih baik? Disinilah diperlukan kebijaksanaan. Diperlukan kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu berada di atas peraturan dan berada di atas kepentingan individu ataupun seseorang. Sehingga yang nomor satu adalah sudut pandang dari sifat manusia ingin mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan yang ingin didapatkan itu sifatnya adalah akhirat, maka susah itu menjadi senang. Berat itu menjadi ringan, jauh itu menjadi dekat. Ini yang pertama. Yang nomor dua adalah dari sudut pandang waktu. Ya, dari sudut pandang waktu. Otomatis, jika jarak itu jauh, adalah memerlukan waktu panjang. Memerlukan waktu panjang. 1 kilometer dari masjid itu mungkin perlu 1/4 jam dengan jalan kaki. Okay. Kemudian jika ditempuh dengan kereta, dengan mobil, mungkin perlu 1 menit ataupun 2 menit sudah sampai.
Mana lebih baik, naik kereta atau jalan kaki? Ya. Dan inilah yang diperlukan kebijaksanaan. Kalau memang ia belum diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam bentuk kereta, maka jalan kakinya adalah lebih utama. Ia menikmati selangkah demi selangkah. Masya Allah, saya terus teringat. Ada hamba Allah, ada jamaah yang dulu kita mengaji di bilik kuliah Masjid Al-Hidayah. Itu dari kawasan sekolah menengah, ya, kawasan tempatnya Kak Yam sana. Dan Kak Yam sekarang dikabarkan sedang kurang sehat, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Dari area sana itu jalan kaki, pakai tongkat. Saya lupa nama, wajah saya masih ingat. Pakai tongkat. Kalau tidak ada yang mempelawa untuk naik kereta, jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Kalau ada kawannya yang mempelawa untuk naik kereta, dia baru naik kereta. Tapi dia, sepengetahuan saya, dia tak pernah bercakap dengan kawannya, saya tumpang kereta awak. Tak. Kalau tak kawannya menawarkan, Makcik, jom ikut saya, baru dia ikut. Yang seperti itu masih tersimpan dalam benak saya sebagai pelajaran untuk saya sendiri, bahwa belum tentu yang mengajar, yang pegang mic di bilik kuliah itu lebih mulia daripada makcik yang jalan kaki itu tadi. Belum tentu saya lebih mulia daripadanya walaupun saya mengajar. Karena apa? Orang yang sudah bijak dalam menyikapi hidup dengan tenangnya jalan kaki, walaupun jaraknya jauh 1 kilometer lebih kurang, kemudian selangkah demi selangkah dinikmatinya, karena memang itulah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dibandingkan dengan yang bawa kereta, memang cepat sampai, ya. Tapi kadang sampainya lebih dulu yang jalan kaki daripada naik kereta. Dan itu pun, minta maaf, itu pun urusan manusia berbeza-beza. Ada lagi yang kalau hari Rabu dari nilai dari negeri 9 sana sampai ke 18. Itu kadang datangnya pun lebih awal daripada yang rumah 18. Ini bukan membeza-bezakan, tetapi kita mencari titik persamaan supaya yang disabdakan oleh baginda itu kita terima kebenarannya dengan lapang dada. Oleh itu sudut pandang yang kedua adalah estimasi waktu. Kalau memang Allah Ta'ala memberikan kemudahan dengan kendaraan, dipakai. Dan itu Allah lebih suka daripada orang itu, minta maaf, ya, tidak menggunakan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Contohnya punya kereta baru, sayang nak beli pergi masjid. Ya. Takut ini, ya, karena kalau di rumah keretanya itu dekat garas, ya, ada bumbungnya, nanti parking lama-lama catnya cepat pudar umpamanya, ada seperti itu, ya. Oleh itu karena seseorang tidak tahu permasalahan orang, maka jangan cepat menyimpulkan ataupun menganggap salah orang tersebut, karena setiap orang punya persoalan masing-masing. Nah, yang digambarkan atau yang diceritakan dalam hadis ini, seseorang yang rumahnya itu paling jauh, kemudian dikasih alternatif, kamu ada rezeki, belilah kendaraan. Kemudian dia jawab, aku lebih suka yang seperti ini, jalan kaki pergi, jalan kaki pulang, walaupun rumah aku jauh. Tentu ini tidak boleh copy paste 100% kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab urusannya nantinya sudah berbeza. Puan-puan harus cepat balik ke rumah karena ada urusan ini. Mungkin orang yang diceritakan ini, ya,
Tuan-tuan dan puan-puan, dia sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanggung jawab yang dengan kadar segera. Ada contohnya sudah bensin, ya. Anak-anak semuanya sudah punya rumah masing-masing, kembali berdua dengan istrinya di rumah. Jadi lebih enjoy untuk jalan kaki, umpama begitu, ya. Walaupun agak jauh. Dan walaupun yang kedua sambil exercise, olahraga supaya sehat. Takkan setiap hari tak pernah keluar keringat, tak gerak. Jadi daripada jogging, ya, yang muter taman sampai 10 kali ataupun 15 kali, oke, joggingnya saya tukar. Ketika pergi ke masjid sholat jamaah, saya jalan kaki. Dapat sholat jamaahnya, dapat pahala setiap langkahnya, ya, dibandingkan dengan jogging. Apakah jogging tidak boleh? Boleh. Ini bukan pasal tidak boleh. Mengkualitaskan hidup melalui perjalanan yang dilaluinya. Kan sama, kendaraannya sama. Jogging kendaraannya kaki, jalan ke masjid kendaraannya juga kaki. Nah, kendaraan ini dimanfaatkan untuk lebih mengkualitaskan dirinya dalam bentuk ibadah yang dapat dilakukan dan dikerjakan. Selanjutnya 22. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha roja'a sawabiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannata, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasul bersabda ada 40 macam kelakuan atau perbuatan setinggi-tingginya, yaitu manihatul anzi, memberikan seekor kambing untuk diambil susunya, kemudian dikembalikan kambingnya. Tiada seorang yang melakukannya dengan penuh kepercayaan dan harapan pahala, melainkan dapat dipastikan oleh Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan Imam Bukhari. Muslimin muslimah, jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh, dapat dicontohi dalam bentuk yang sama ataupun dalam persamaan walaupun bentuknya tidak sama. Ya. Terlebih dahulu kembali ke hadis ini, ya. Rasulullah memberikan wawasan bahwa kebaikan itu cabangnya banyak. Arba'una khoslatan. Kadang dalam bahasa Arab itu jumlah yang banyak itu menggunakan 40, menggunakan 70. Pokoknya banyak itu yang 40 atau 70. Dari banyaknya cabang kebaikan itu yang paling tinggi a'laha. Kadang Rasulullah menjelaskan yang paling rendah adnaha, tapi dalam hadis ini adalah a'laha. Paling tinggi adalah memberikan seekor kambing untuk diambil susunya. Kambingnya milik si fulan E, kemudian B ini memerlukan. Kambingnya diberikan kepada B untuk diperah susunya. Selepas itu dikembalikan kambingnya. Contoh ini diambil bersamaannya. Memberikan modal kepada seseorang yang memerlukan, keuntungannya diberikan kepada orang yang memerlukan, modalnya kembali kepada pemiliknya. Itu juga merupakan persamaan. Karena untuk memberikan modal, kemudian keuntungannya bukan bagi hasil, tapi murni kepada orang yang diberikan modal. Ini bukan mudah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Melepaskan modal,
Dan yang paling besar dan tidak ada yang besar lagi pemberi modal itu adalah Allah, yang tidak berharap pulangan dari yang diberikan modal. Allah kasih modal kita panjang umur, Allah tak berharap dari kita. Allah berikan sehat, Allah tak berharap dari kita, karena Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Tapi jika itu berlaku kepada manusia dengan kepentingan manusia, dengan sifat kemanusiaannya, memberi modal, kebiasaannya adalah ingin untuk mendapatkan pulangan ataupun keuntungan yang namanya bagi hasil. Seperti tanam saham, orang yang diberi amanah saham boleh meniagakan, dari perniagaannya ada keuntungan, dan yang memberikan saham diberikan sekian persen dari keuntungannya itu. Nah, karena di era dulu adalah era manual, ya, orang kebanyakan di gurun pasir ataupun di Mekah ataupun di Madinah dan yang begitu adalah penggembala, maka manfaat yang dapat diambil dari binatang yang digembalakan adalah susu kambing itu tadi, diberikan kepada orang lain. Berat tapi dapat dilakukan, itulah aqlah. Sekali lagi, berat tapi dapat dilakukan, itulah setinggi-tinggi kebaikan. Maka muslimin dan muslimah, kalau kita melakukan kebaikan rasanya ringan, itu ya ada baiknya ya ada kurangnya. Kalau rasanya ringan, itu kualitasnya rendah. Tapi kalau rasanya berat, itu kualitasnya tinggi. Berarti bukan dari jumlah, dari rasa. Sebab rasa itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh perasaannya. Mau bersedekah umpama berat, itu waktu berat itu pahalanya besar. Tapi kalau ketika ringan, kualitasnya juga ringan. Contoh ya, contoh. Sedekah ketika sehat dengan sedekah ketika sakit, itu mana ringan? Ya. Mungkin ada yang menjawab ketika sehat itu ringan, belum tentu. Ada juga yang ketika sehat itu berat, karena keinginannya macam-macam. Ingin ini, ingin itu, sebab sehat. Tapi ketika sakit, sedekahnya ringan, karena pikirannya sudah tidak bermacam-macam. Yang seakan-akan pintu kematian sudah hampir dekat. Buat apa saya punya duit banyak, umpama begitu. Ya. Lebih baik saya sedekahkan dengan segera, nanti lebih cepat Israel datang, tak laku. Maka tidak boleh disimpulkan saat senang itu mudah untuk sedekah, dan juga belum tentu saat sakit susah untuk bersedekah. Ya. Karena tantangan yang Allah hadapkan dengan perasaan itu tidak kelihatan secara fisik, tidak kelihatan dengan kasat mata. Sama juga seperti mana dalam hadis ini, seekor kambing yang punya susu, kemudian susunya diberikan kepada orang lain yang memerlukan modalnya atau kambingnya, kemudian dikembalikan. Terasa beratnya itu kambing-kambing saya, yang kasih makan adalah saya, susunya diambil orang, berat. Tapi dengan beratnya itu menjadikan kualitas amal itu menjadi tinggi. Itu yang ke-22. Yang ke-23, An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil lahum anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman wayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wayanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi fattaqun nara
walau bisyikki tamrati faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin, yang artinya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan bersedekah separuh dari biji kurma. Dalam riwayat lain, fi riwayatin minhu, Rasulullah bersabda, tiada seorang dari kamu melainkan ia akan menghadap dan berbicara langsung kepada Tuhan dengan tiada perantara atau juru bahasa, maka ia melihat ke kanan, tiada terlihat kecuali amalnya. Ia menoleh ke kiri dan tidak melihat kecuali amalnya. Kemudian dia melihat ke depan, terlihat api tepat di depan wajahnya. Maka hindarkan dirimu dari api dengan bersedekah separuh dari biji kurma, dan kalau tidak dapat maka dengan kata-kata yang baik. Itu. Jemaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Guru besar bila kita belajar hadis adalah Rasulullah SAW. Bukan hanya ketika kita belajar hadis, belajar Quran dan belajar ilmu apa saja, guru besar kita adalah Rasulullah. Kemudian para guru selepas Rasulullah adalah penyambung ilmu yang datang dari baginda Rasul sampai kepada kita. Nah, guru besar bagi kita umat Islam adalah baginda. Dan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin langsung ketemu dengan hadis baginda yang sudah disortir atau yang sudah difilter, sehingga hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu derajatnya adalah hadis sahih, ya. Minimal adalah hadis hasan, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saat kita menemukan atau mempelajari hadis yang ke-23, baginda memberikan semangat dasar, ya, untuk tetap berbuat baik dengan jalan sedekah. Saya ulang, dasar untuk berbuat baik dengan jalan sedekah, dan itu dihubungkan pula dengan sesuatu yang memang manusia tidak ingin dan ingin dilindungi. Tiada di antara kita ingin masuk neraka, melainkan kita semua ingin dilindungi dari api neraka. Baginda pun menyebut ittaqunnar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu atau jagalah dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Muslimin dan muslimah, ya, ini ada dua lagi. Di sini disebut biji kurma. Yang namanya biji itu bisa tumbuh menjadi pohon, dan dari pohon ataupun pokok itu boleh keluar buah. Maka orang menanam kebaikan itu tidak berhenti dengan kebaikan itu saja, tapi kebaikan itu akan boleh menyebar dan tumbuh keluar buahnya. Contoh, Masya Allah, memang seakan-akan hanya sepinggan nasi dan lauk yang kita berikan. Tapi dari makanan yang kita berikan, satu pinggan nasi dengan lauk kepada pelajar umpama, ya, kemudian dia menghafal Quran. Kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk makanan ini akan berpanjangan. Seperti mana benih ataupun biji yang ditanam kemudian tumbuh. Maka jangan merendahkan amalan yang kecil, karena boleh jadi amalan yang kecil itu seperti mana biji yang akan tumbuh menjadi pokok yang besar. Pun juga jangan bangga dengan amalan yang besar, karena boleh jadi amalan yang besar itu umpama pohon, ya, tapi tidak ada akarnya yang boleh layu ataupun boleh mati pada kemudian hari. Nah, baginda memberikan semangat walaupun dengan separuh biji sekalipun, ya.
Hindarkan dirimu dari api neraka dengan jalan sedekah. Tentu bagi yang mampu, jangan hanya separuh biji kurma. Tapi bagi yang tidak mampu, walaupun separuh biji kurma, lakukan. Berarti seseorang mengikut kepada kemampuan. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Setiap manusia akan dihadapkan kepada Tuhannya. Dan insya Allah jamaah Riyadhus Shalihin sudah mulai merasakan kita itu menghadap kepada Allah minimal dalam ibadah mahdhah kita, dalam syariatnya yang Allah wajibkan kepada kita saat kita sholat itu kita menghadap ke Allah, menghadap kiblat jasadnya, menghadap kepada Allah hatinya, dengan memutuskan hubungan kepada makhluk melalui takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat itu suasana hati seorang hamba berbeza walaupun jumlah rakaatnya sama. Ada yang merasakan berhadap-hadapan dengan Allah sehingga saat itu rasa haibah, rasa gerun, rasa takut, rasa malu ada. Tapi ada yang biasa-biasa saja karena berhenti kepada syariatnya untuk mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam, belum menembus kepada jiwanya. Nah, baginda memberikan gambaran tentang tidak ada satu orang pun melainkan akan menghadap kepada Tuhan. Kemudian ketika menghadap pada Sang Pencipta, menengok ke kanan, tak ada siapapun. Yang ada adalah amalnya. Menengok ke kiri, tiada siapapun melainkan amalnya. Sedangkan neraka sudah di depan mata. Dan amal-amal inilah semoga diterima di sisi Allah, walaupun kecil, menjadi pelindung dari api neraka. Memang maha pelindung adalah Allah, tapi Allah menjadikan sesuatu itu menjadi wasilah perlindungan. Contoh, melindungi seseorang dari hujan itu Allah, tapi Allah menjadikan payung sebagai wasilah perlindungan dari hujan. Berlindung dari panas itu Allah yang melindungi, tapi Allah menjadikan wasilahnya adalah rumah tempat berteduh dan berlindung. Ya. Bisa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rumah melindungi seseorang daripada panas dan hujan. Seperti mana mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW saat belum diangkat menjadi Rasul, berdagang ke Syam ataupun ke Syria, dinaungi oleh awan sehingga tidak terasa panasnya terik matahari yang memancar. Tapi dalam hukum sunnatullahnya Allah menjadikan sesuatu sebagai jalan perlindungan dari Allah Tuhan yang maha melindungi. Nah, perlindungan dari api neraka, baginda mengingatkan walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Kalau separuh dari biji kurma saja diterima oleh Allah Ta'ala dapat menjadi wasilah perlindungan, bagaimana pula yang lebih daripada separuh biji kurma, dengan catatan semoga ikhlas, karena ikhlas itu yang akan menjadikan biji itu hidup. Jika biji itu hidup, maka akan menjadi pokok ataupun pohon, dan pokok dan pohon itulah yang akan mengeluarkan buah yang bermanfaat kepada orang persekitaran. Hadis yang ke-24, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakul aklata fa yahmadu 'alaiha aw yashraba syarbata fa yahmadu 'alaiha,
rawahu Muslim. Dari sahabat Anas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah rela atau puas atau redha dari seseorang yang makan makanan kemudian membaca Alhamdulillah, atau minum minuman dan mengucap Alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini saya spontan teringat dengan ucapannya Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili dalam Thariqah Syadziliyah, bahwa manusia ini kalau makanlah yang enak-enak, tidur di tempat yang enak, minumlah yang enak, kemudian memujilah Allah selepasnya. Karena orang yang makan enak, tidur enak, minum enak, dan memuji Allah, ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, itu bukan lesannya, tapi seluruh anggotanya memuji kepada Allah. Dibandingkan dengan punya makan enak tapi nggak mau makan enak, punya minuman enak nggak mau makan, nggak mau minum yang enak, punya pakaian bagus nggak mau pakai pakaian bagus, nggak mau tidur di tempat yang bagus, padahal Allah Ta'ala memberi, sehingga ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahnya hanya di lisan, karena anggotanya tidak pernah menikmati pemberian yang Allah Ta'ala berikan. Oleh itu, di dalam hadis ini, ya, Allah redha kepada hamba yang selepas makannya memuji Allah. Nah, selepas makan memuji Allah, tentu orang yang menikmati makanan, kalau orang itu tidak menikmati makanan, akhirnya mencela kepada makanan. Bila mencela kepada makanan, ditarik ke atas, akan mencela Allah Tuhan yang memberi makan. Begitu juga minuman, begitu juga diaplikasikan dalam kediaman ataupun pakaian ataupun kendaraan. Oleh itu, muslimin dan muslimah, ternyata dan memang ternyata untuk buat baik itu adalah terbuka banyak jalan dan tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, selepas makan itu satu kebaikan, bahkan kebaikannya itu malah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksinya langsung. Ia menikmati pemberian Allah, kemudian ia memuji kepada Allah. Sampai baginda Rasul itu menyebutkan tidak ada doa yang paling baik melainkan Alhamdulillah. Sebab apa? Tonton dan puan-puan, ya. Yang pernah saya ceritakan lagi imajinasinya. Pokok semangka itu kecil berbanding buahnya. Ya. Buahnya begitu besar. Ada yang satu buah itu sampai 5 kg, besar, panjang. Padahal hidupnya di gurun pasir. Puan-puan tengok semangka di Malaysia atau di Indonesia itu kurang menarik dalam pandangan mata, karena memang buminya subur. Tapi masa puan-puan di Mekah ataupun di Arafah itu tengok semangka kemudian dibelah, warnanya merah merekah, itu lebih menarik. Sebab kita tengok kanan kiri tidak ada pokok, yang ada bangunan yang tinggi, kemudian dengan teriknya yang panas, melihat buah itu sangat menarik. Nah, manusianya itu hanya menanam bijinya, kelanjutannya adalah Allah. Begitu kecil peranan manusia dalam penciptaan semangka, dan begitu besar peranan Allah. Andaikan adalah tanpa tangan manusia, Allah Ta'ala kuasa, berarti kerja-kerja manusia itu hanya sebatas olok-olok saja, ya. Hanya sebatas menanam, seakan-akan manusianya, Allah bersembunyi di belakangnya. Ini bahasa manusia, ya. Padahal sebenarnya adalah Allah yang punya peranan utama. Apalagi kalau kita tarik di sejarahnya, orang sekarang ini mengelola, kemudian ya mengatur
dan juga memikirkan bagaimana supaya hasil pertaniannya bagus, supaya hasil perkebunannya bagus, kemudian ada kacukannya lagi, ya, bibit ini dicampurkan dengan ini, umpama durian Malaysia dikacukkan dengan durian Thailand, nanti rasanya jadi begini umpama. Nah, sebelum adanya manusia itu siapa yang jaga? Durian ada sebelum manusia, bukan manusia yang mencipta. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang uruskan. Bahkan, Masya Allah, tidak ada pembaziran bagi Allah. Yang ada pembaziran adalah bagi manusia. Pada kita pun terbayang, ketika manusia masih sedikit, kemudian buah-buahnya banyak, siapa yang menghabiskan? Tidak sulit bagi Allah Ta'ala untuk menghabiskan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Berapa banyak hewan yang komplain dengan manusia, tetapi manusia tidak terasa ketika hewan itu komplain. Sebab apa? Ya, sebab tempat-tempat yang ditempati oleh hewan itu sudah mulai menjadi perumahan. Puan-puan di jalan Sungai Buloh, ya, masa saya Sawal itu hari pergi ke Tanjung Karang, lalu jalan di Sungai Buloh, banyak kera-kera itu yang berada di tepi jalan. Karena tempatnya sudah dipakai oleh manusia. Hewan-hewan dulunya dia cukup berada di dalam hutan, semua keperluannya semuanya ada di situ. Tapi karena keperluannya sudah diambil oleh manusia, maka dia harus terima dari tangan-tangan manusia. Itu hanya contoh kecil saja, di mana semestinya kita jangan melupakan untuk alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah, mengambil bahagia rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan minta maaf, nikmatnya makanan lebih nikmat alhamdulillah. Saya ulang, nikmatnya makanan itu dirasakan di dalam jiwa dan rohaninya lebih nikmat alhamdulillahnya daripada makanannya. Nggak percaya? Saya buatkan contoh pendekatan. Puan-puan, ya, bertemu dengan orang yang dicintai. Ketika orang yang dicintai itu membelikan makanan, kemudian diajak makan berdua, makanannya sedap, tapi lebih nikmat bersama yang dicintai daripada makanan yang dimakan dan ditelan di perutnya. Dan ini nyata. Begitulah makanan yang kita makan, kemudian alhamdulillah dengan jiwanya, dengan hati sanubarinya, alhamdulillah itu lebih nikmat dari makanan yang dimakan. Apakah kita sudah begitu ataupun belum? Teorinya mengatakan begitu. Ya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, lisan kita atau lidah kita ini diformat oleh Allah dengan beberapa rasa dan disamakan oleh Allah dengan ciptaannya. Saya ambil cili, puan-puan ambil cili, kemudian sama-sama dirasa di lidah, pasti jawabannya sama, cili itu pedas. Karena diformat oleh Allah bahwa cili itu pedas. Allah yang menciptakan rasa pedas dan Allah yang menciptakan buah ataupun menciptakan pokok yang mengeluarkan buah yang rasanya adalah pedas, ketemu di lidah. Nah, di sini ini sifatnya tidak lama, ya puan-puan. Walaupun mahal sekalipun, telan. Puan-puan yang suka beli makanan yang mahal, entah itu McD ataupun KFC ataupun yang mahal, itu tetap ditelan. Setelah ditelan, itu sudah tak ada rasa.
Berarti rasanya hanya sebentar. Tapi alhamdulillah itu rasanya sepanjang masa. Mana lebih nikmat? Ya nikmat alhamdulillah daripada makanan yang dikunyahnya. 25. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah qala ara'aita illam yajid qala ya'mal biyadaihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qala ara'aita illam yastati qala yu'inu dzal hajatil malhufa qala ara'aita illam yastati qala ya'muru bil ma'rufi abil khairi qala ara'aita illam yaf'al qala yumsik anis syarri fa inna sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tiap orang muslim berkewajiban sedekah. Ditanya, bagaimana jika tidak mampu? Berbuatlah dengan tangannya yang berguna untuk dirinya sendiri dan bersedekah. Ditanya lagi, bagaimana jika tidak mampu? Membantulah orang yang berhajat. Ditanya lagi, bagaimana jika tidak dapat? Menganjurkanlah kebaikan. Ditanya lagi, jika tidak dapat, mencegahlah dirinya dari kejahatan, maka itu sebagai sedekah. Dari tahap demi tahap sampai tahap yang terendah, berhenti dari berbuat kejahatan, itu adalah sedekah. Maka dulu pernah saya sampaikan, cara berhenti dari berbuat kejahatan paling mudah, tidur. Udah, kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ternyata walaupun tidur itu tidak mudah jika tidak ditidurkan oleh Allah, maka berapa banyak orang berada di tempat tidur tapi tak dapat tidur, kemudian melayang-layang pemikirannya. Jika ada jamaah Riyadhus Shalihin yang seperti itu, cepat-cepat berselawat kepada baginda Rasul, perbanyakkan sholawatnya. Insya Allah berkah sholawat, Allah akan rehatkan dan tidurkan dan kembalikan kesehatannya. Tuan-tuan dan puan-puan, dari tahap demi tahap sampai kepada tahap melindungi diri, ya, atau mencegah dirinya dari berbuat kejahatan, itu pun sudah dikira sedekah. Tuan-tuan, apa yang kita pelajari hari ini adalah berpada pada pemberian Allah yang diberikan kepada kita, dan itulah jalan untuk kita khidmat dan berbuat baik lagi kepada Allah Ta'ala. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung kepada fasal berhemat dalam melakukan ketaatan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kebaikan datang dari Allah dan datang dari hadis ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, memberkahi kita semua, memimpin dan menuntun kita ke jalannya, jalan ridhonya di dunia dan di akhirat nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.